Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Subtema 3, energi alternatif pada muatan PKN. Nah, pada pagi hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Nah, yang akan kita pelajari yaitu 1. Pelaksanaan hak dan kewajiban. 2. Kerjasama dalam pelaksanaan hak. 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. 4. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini berguna untuk masa depan. Nah, anak-anak, kita bahas dulu ya yang pertama, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, setiap manusia itu memiliki hak. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, mengapa harus menghemat kertas? Nah, karena kertas adalah produk yang berasal dari olahan batang pohon. Dalam memproduksi kertas berarti ada pohon di hutan yang harus ditebang. Jadi, semakin banyak kita menggunakan kertas, semakin banyak pula pohon yang harus ditebang. Nah, jumlah pohon itu akan berkurang, berarti produksi oksigen juga akan berkurang. Banyak gunung atau hutan yang gundul dan menjadi rawan longsor, serta pemanasan global akibat kurangnya pepohonan. Nah, anak-anak, untuk membuat satu rem kertas yang berukuran A4 itu diperlukan satu pohon yang usianya hampir 5 tahun. Nah, untuk menghasilkan satu lembar kertas juga dibutuhkan 2 gelas air. Nah, adapun cara menghemat kertas yaitu salah satunya memaksimalkan penggunaan kertas. 2. Membaca berita melalui web berita. 3. Menggunakan komputer atau produk digital bila memungkinkan sebagai pengganti kertas. 4. Memanfaatkan whiteboard. 5. Surat menyurat melalui email atau surat elektronik. 6. Menggunakan kertas daur ulang. Nah, anak-anak, yang kedua yaitu kerjasama dalam pelaksanaan hak. Nah, setiap manusia itu memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia itu juga memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Nah, kewajiban manusia menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. 2. Memanfaatkan teknologi dan peralatan ramah lingkungan. 3. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. 4. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan air. 5. Menggunakan sumber energi alternatif seperti angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anak, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Nah, apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif itu bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan, pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi yang menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi.
Nah, langkah sederhana untuk menghemat energi yaitu yang pertama, memakai lampu yang hemat energi dan bila siang hari dapat menggunakan penerang alami yaitu matahari. 2. Membiasakan diri untuk menggunakan energi listrik saat diperlukan secara bergantian dan tidak berlebihan. 3. Mematikan televisi, kran air, komputer, serta lampu jika sudah tidak dipakai. 4. Mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satunya adalah memanfaatkan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbarui. Nah, kewajiban dalam memelihara lingkungan yaitu 1. Membersihkan lingkungan dari sampah. 2. Melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. 3. Memakai kendaraan yang ramah lingkungan. 4. Membangun gedung ramah lingkungan, yaitu menggunakan sinar matahari sebagai penerangan di siang hari. 5. Tidak membuang limbah sembarangan. Nah, adapun hak dalam memelihara lingkungan, yaitu 1. Menikmati lingkungan yang segar. 2. Memperoleh air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. 3. Dapat memanfaatkan sumber daya alam. 4. Tubuh yang sehat. Nah, anak-anak, ini adalah tugas kalian di rumah. Tulis kembali soal di buku tulis tematikmu, kemudian jawablah dengan tepat pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Salah satu contoh kewajiban manusia terhadap penggunaan listrik adalah 2. Mematikan televisi jika tidak ditonton merupakan manusia. 3. Kewajiban menghemat energi yang dapat kita lakukan pada siang hari adalah 4. Berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. 5. Tuliskan kewajiban yang harus kamu lakukan saat kamu melihat temanmu membuang sampah. Lalu, hak apa yang kamu dapatkan setelah melakukan kewajiban tersebut? Nah, tugasnya dikumpulkan di Google Classroom ya. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.